Teacher Fani luar biasa. Nah, anak-anak di rumah apa kabar? Luar biasa juga kan? Tentunya. Nah, di terakhir pesantren kilat ini, guru-guru mengadakan ibadah online untuk anak teacher. Ingat ya, ibadah online, bukan nonton online. Oke? Teacher berharap di ibadah online ini anak-anak teacher mengambil sikap yang bagaimana? Rapi. Saat teduh ya, sikap yang bagaimana saat ibadah ya nak ya. Oke, Sebelum kita memulai ibadah kita, teacher mau memberikan waktu kepada anak-anak sekalian untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap berkat dan kasih yang masih kami rasakan hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan pujian bagimu Tuhan. Biarlah kiranya Kau mempersiapkan hati kami dan masuk ke dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Anak-anak semua, mari kita angkat pujian dan mari kita angkat pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ya, kita tahu kan ada satu sobat kita itu, dia selalu ada dalam suka dan duka, yaitu siapa nak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, mari kita angkat pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk anak teacher, ambil sikap yang baik dan ambil Alkitabnya supaya anak teacher bisa mengikuti mendengarkan firman Tuhan ini. Nah, mari kita angkat pujian lagu yang berjudul Seperti Wanita. Bersama dengan teacher walaupun tidak bertatap muka. Tapi teacher yakin anak-anak teacher semua sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun hal yang pertama kita lakukan sebelum mendengarkan firman Tuhan adalah meminta pimpinan Roh Kudus lewat doa. Baik, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami rindu mendengarkan suara kebenaran-Mu lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dimampukan memahami dan mengerti isi firman Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak teacher, firman Tuhan yang teacher akan baca saat ini dari Perjanjian Baru dalam kitab pertama, yakni Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41 bagian A. Firman Tuhan berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Anak-anak teacher, shalom bagi kita semua. Teacher mau tanya,
Gimana perasaan anak-anak teacher selama berada di rumah? Udah 1 bulan lebih, sudah mau hampir 2 bulan. Apakah senang karena tidak sekolah atau sedih? Tentu ada perasaan sedih. Kita tidak berjumpa dengan teman-teman, kita tidak belajar, tidak bertatap muka dengan guru-guru kita. Tetapi situasi yang membuat kita harus tidak berjumpa. Dan kesedihan pernah dialami oleh sosok yang kita banggakan, yang kita kenal di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tak lain tak bukan adalah Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus pernah sedih ketika ia berada dalam taman Getsemani. Apa yang terjadi anak-anak teacher? Di taman Getsemani, ketika ia berada di dalam, ia membawa 3 orang muridnya, yaitu Petrus, siapa lagi nak? Yakobus dan Yohanes. Ketika mereka masuk di taman Getsemani, ternyata bahwa Yesus dengan penuh kesetiaan tekun berdoa. Ia berdoa kepada Tuhan. Berapa kali nak? 3 kali. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh meminta supaya sekiranya penderitaan itu, dikatakan cawan itu bisa berlalu, pergi. Sekalipun kita tahu Tuhan Yesus itu adalah hebat, luar biasa, dan Dia maha kuasa. Ingat ketika ia masih dalam dunia, ia pernah menyembuhkan orang buta, membuat orang yang tidak bisa berjalan menjadi berjalan, yang mati bisa Dia bangkitkan. Tetapi kenapa ketika ia sendiri yang mengalami itu, ia merasa ketakutan? Ingat, Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya. Tuhan Yesus taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus taat mengikuti apa yang Tuhan pernah bilang jauh sebelumnya. Ingat, Yesus taat. Ketika dalam taman Getsemani itu nak, Yesus menjumpai murid-muridnya yang sementara lengah. Mereka ketiduran sementara Yesus berdoa. Lalu Yesus katakan apa? Bangunlah, berjaga-jagalah, berdoalah. Yesus mau supaya mereka berjaga-jaga. Yesus mau supaya mereka berdoa. Dan ketika Yesus sementara berdoa, karena begitu beratnya penderitaan itu sampai anak-anak, ia berkeringat. Dan keringatnya itu seperti darah yang menetes dari tubuh Tuhan Yesus. Itu menandakan bahwa penderitaan Yesus itu begitu berat. Anak-anak teacher sering keringatan kan? Kalau di sekolah lari sana lari sini, atau pas mati lampu atau AC kita lagi tidak on, lagi off, lagi mati, kita lari ke sana kemari keringatan nak. Tapi kita tidak seperti keringatan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itu menandakan bahwa beban penderitaan yang dialami oleh Yesus luar biasa. Tetapi apa menjadi senjata Tuhan Yesus adalah tekun berdoa. Yesus katakan kepada muridnya, ketiga muridnya itu, bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah. Yesus tidak mau kita hanya duduk diam berdoa supaya semua pelajaran masuk dalam otak. No. Tapi Tuhan Yesus mau supaya kita berdoa sambil terus belajar. Makanya kita diingatkan untuk ora et
bora. Ada yang tahu artinya? Berdoa dan bekerja. Itu berarti kita diharapkan belajar, berdoa dan belajar. Tidak hanya duduk diam, Tuhan Yesus berikan aku kepintaran, tanpa harus ada upaya. Upaya kita apa, anak-anak? Upaya kita adalah belajar, belajar, dan belajar. Kalau kita anak-anak, itu tanggung jawab kita sebagai anak sekolah. Tanggung jawab orang tua adalah tidak hanya duduk diam berdoa, Tuhan Yesus berikan kami uang berlimpah, berikan kami beras dan bla bla bla, tanpa harus bekerja. Orang tua harus bekerja, berdoa dan bekerja supaya mendapatkan hasil. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Makanya Ia mengatakan, berjaga-jagalah. Dalam menghadapi situasi sekarang ada COVID-19 yang menakutkan bagi kita semua, yang membuat kita terisolasi di rumah, yang membuat kita stay at home. Karena adanya virus, Yesus menghimbau bagi kita supaya kita berjaga-jaga. Ingat, Yesus taat. Itu yang mau diajarkan kepada kita adalah ketaatan. Taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita mentaati Tuhan lewat mentaati wakil-wakil Tuhan yang ada di dunia ini. Taat kepada pemerintah, taat kepada guru, taat kepada orang tua, taat kepada penyampaian para ahli kesehatan, dokter, perawat, dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan, supaya kita bisa memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Nah, anak-anak teacher yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekalipun kita tetap berada di rumah, ketaatan kita terus kita nyatakan lewat cara menjaga kesehatan, makan makanan sehat, tidur yang teratur, menjaga organ-organ tubuh yang Tuhan Yesus berikan, terutama mata. Mata jangan hanya pakai untuk nonton, fokus nonton, kemudian main game sampai mata yang dikaruniakan Tuhan Yesus menjadi rusak. Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi kita untuk berjaga-jaga, termasuk menjaga organ-organ tubuh. Menjaga supaya kita tidak terkena wabah di luar sana. Karena itu teacher mau supaya anak-anak teacher tetap taat kepada mama papa di rumah. Kalau anak-anak melakukan itu berarti sudah taat kepada Tuhan. Kalau sebaliknya, kalau taat kepada Tuhan berarti taat kepada ayah ibu di rumah, taat kepada guru dan terhadap pemerintah. Karena itu lewat firman Tuhan yang sampai kepada anak-anak semua saat ini. Ketika Yesus di Taman Getsemani, Ia ditangkap, kemudian Ia mati. Ia pernah mengatakan dalam 3 hari Ia bisa membangun bait Allah yang roboh. Ternyata bahwa Ia bisa melawan kematian itu dan Ia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan itu berita gembira bagi teacher dan anak-anak teacher, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kabar gembiranya bahwa Yesus mengalahkan kematian itu. Yesus bangkit dan Dia hidup. Dan ketika Ia hidup, apa yang Ia sampaikan? Jangan takut. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu janjinya Tuhan Yesus. Makanya dalam dunia perjanjian lama, dalam Alkitab, Yesus pernah mengatakan bahwa Tuhan pernah mengatakan bahwa sejak dari dalam kandungan aku akan menggendong engkau sampai putih rambutmu. Karena itu tidak ada ketakutan bagi kita. Mari kita terus percaya kepada Tuhan Yesus, sumber kekuatan. Jangan takut, tapi ingat, tetap berjaga-jaga. Ora et labora. Karena itu anak-anak teacher yang dikasihi Tuhan Yesus, sekalipun anak-anak teacher di rumah, tetap tekun berdoa, tetap berusaha, belajar dan berdoa. Doakan sehingga COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kita bisa temu kangen, kita bisa berjumpa kembali untuk proses belajar mengajar, baik di sekolah pun bisa beribadah, masuk ke dalam rumah Tuhan kembali. Biarlah roh Tuhan akan menolong teacher bersama dengan anak-anak teacher dan semua orang tua, memberkati kita, memampukan kita menghadapi
COVID-19 ini, biarlah tangan Tuhan senantiasa menolong kita. Dan jangan pernah tinggalkan Tuhan sedetik pun dalam kehidupan kita. Mau makan, mau belajar, apapun itu, ingat untuk berdoa. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh dikuatkan. Tuhan Yesus mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu takut. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kami tekun berdoa dan terus berusaha dalam hidup ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus akan menuntun memampukan kami menjalani kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan firman-Mu saat ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ingat, doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau anak-anak teacher tidak lagi berdoa, itu berarti kita sudah mati. Karena itu adalah nafas kita. Teacher pernah mengajar bahwa kematian ada dua, mati secara rohani dan mati secara jasmani. Kalau kita tidak berdoa lagi, berarti kita mengalami kematian rohani. Karena itu, jadikan doamu sebagai komunikasi jembatan untuk terus dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kita di sekolah kembali. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sebagai dari firman. Biarlah apa yang kita dengarkan tadi bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk meresponi firman Tuhan kita, mari kita angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terima kasih banyak. Kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan-Mu Bapa dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, Engkau layak kami puji, Engkau layak kami puja, sebab Engkau Tuhan yang ajaib, satu-satunya Tuhan yang kami sembah, satu-satunya Tuhan yang besar dan hidup. Engkau Tuhan yang berkuasa di langit, bumi, bahkan di seluruh isi, seluruh ciptaan Bapa, sujud menyembah Engkau. Tuhan, terima kasih banyak untuk hari ini kami boleh melakukan ibadah kami, di mana Tuhan, walaupun kami melakukan ibadah online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau ada di mana kami berada, sebab Engkau Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Engkau hanya sejauh doa bagi kami. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami mau mengangkat doa kami mau berdoa Tuhan bagi Indonesia. Terima kasih untuk setiap
hal-hal yang terjadi bagi Indonesia. Kami percaya Tuhan, apapun yang saat ini sedang terjadi, Tuhan mengizinkan virus corona boleh masuk ke tengah-tengah bangsa kami. Itu semua Tuhan bukan karena hal yang sia-sia, tapi kami percaya Tuhan ada rencanamu yang Tuhan ingin lakukan Tuhan bagi bangsa kami, di mana Engkau Tuhan ingin menegakkan keadilan-Mu, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang hidup, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Biarlah Tuhan melalui pandemik ini Tuhan, kami boleh semakin percaya, kami boleh semakin dekat, untuk kami boleh berserah diri dan selalu waspada hanya kepada Tuhan saja. Tidak lebih Tuhan, hal ini terjadi itu semua karena Tuhan ingin kami lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Tuhan ingin menegakkan bahwa tiada yang lebih penting selain daripada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami senantiasa boleh selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan terkhusus untuk kota Batam, di mana tempat kami tinggal. Tuhan tempatkan, biar Tuhan Engkau memberkati kota Batam, melindungi kota Batam. Apapun yang akan terjadi Tuhan ke depannya, kami mau serahkan Tuhan kota Batam ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga pemerintahan kami, mulai dari presiden sampai yang paling terkecil sekalipun Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjaga setiap kebijakan-kebijakan yang keluar dari mereka Tuhan dalam menyelesaikan pandemik ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan hikmat kepada setiap pemimpin kami untuk boleh melakukan hal-hal yang sesuai dengan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan terkhusus buat anak-anak kami Tuhan yang saat ini sedang melakukan pembelajaran melalui online. Biarlah Tuhan apapun yang kami jalani pada saat ini Tuhan, itu semua boleh berjalan dengan baik. Apapun yang menjadi kendala kami, Tuhan yang tolong kami. Karena kami yakin dan percaya bersama-Mu kami aman, bersama-Mu Tuhan kami selalu merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Biarlah Tuhan walaupun kami melakukan pembelajaran online, setiap kami Tuhan boleh memiliki pengetahuan yang baik. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati setiap anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang turut, menjadi anak yang taat kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa khusus Tuhan bagi keluarga lepas keluarga yang mendampingi setiap anak-anak dalam proses pembelajaran daring. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan hikmat kesabaran kepada kedua orang tua Tuhan yang mendampingi anak-anak mereka dalam melakukan pembelajaran. Biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka ide-ide dalam mendampingi anak-anak mereka. Biarlah Tuhan sukacita, pengharapan, kasih daripada-Mu Tuhan boleh selalu tercurah dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Engkau memberkati setiap istri, Engkau memberkati setiap suami. Biarlah mereka Tuhan boleh bersatu dalam kasih-Mu. Biarlah mereka Tuhan boleh mendampingi anak-anak mereka untuk mengajak anak-anak mereka untuk hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan setiap keluarga lepas keluarga, Engkau Tuhan yang ambil alih, Engkau Tuhan yang pimpin mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terkhusus juga Tuhan kami berdoa bagi seluruh guru-guru kami, teacher-teacher kami. Biarlah Tuhan mereka boleh selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati mereka, menolong mereka dalam melakukan pembelajaran, dalam memberikan materi. Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan Tuhan seluruh pandemik, seluruh pergumulan hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh tetap setia, kami boleh selalu tetap waspada, dan kami boleh selalu berserah diri dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, untuk anak teacher tetap semangat dan jangan bosan dan selalu bergembira ya nak ya. Ya, karena kita tahu hati yang gembira adalah obat. Mari kita angkat pujian. Hati yang gembira adalah obat.
Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Anak-anak teacher, kita mengakhiri ibadah kita dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menolong kami dari awal hingga selesainya ibadah kami. Biarlah Tuhan terus memberkati dan menolong kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan perantaraan Roh Allah yang kudus akan senantiasa menolong menyertai kita semua saat ini kekal hingga selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Nah, ibadah kita telah selesai. Terima kasih kepada anak-anak teacher semua yang sudah mau mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Nah, jangan lupa tetap stay at home dan jaga kebersihan selalu, dan selalu semangat belajar walaupun di rumah. Tentu saja, walaupun secara belajar secara online, anak-anak teacher tetap semangat.